وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Pembahasan kita tentang Asy-Syu'bah At-Tasi'atu was-Sittuna Satrul Uyubil Muslimin, menutup aibnya orang muslim, menutup aibnya orang muslim. Kalau kita dengan sesama muslim tutup aib, jangan kita buka-buka tuh aib sesama muslim. Jorok banget tuh dia, jorok, wah kita buka-buka. Tuh dia kalau lagi makan tuh Masya Allah, jangan buka. Kalau mau nasihatin, nasihatin secara bijak. Ya, nasihatin secara bijak. Boleh nasihatin, malah lebih bagus, tapi secara bijak. Dan itu juga dilihat dari orang yang dinasihati. Kalau kira-kira tuh orang dinasihati soleh, gampang dinasihatinya. Tapi udah dinasihati, nggak diterima lagi, nggak dinasihati, diterima lagi, udah dinasihati lagi, nggak diterima lagi. Itu bagaikan al-fallah fil mazra'ah, bagaikan petani itu ada di sawah. Bagaimana ketika petani berada di sawah dengan kerbaunya? Udah pelan-pelan, nggak jalan juga. Pelan juga dikasih tahu, nggak jalan juga. Pecut. Pecutnya jangan pecut yang kencang-kencang, yang kira-kira merusak kulit sang kerbau, tidak. Dan pecutnya itu jangan di kulitnya, mecut untuk nakut-nakutin, untuk nakut-nakutin kerbau, atau untuk nakut-nakuti sapi. Jangan kerbau atau sapi atau kambing itu dipecut, tidak boleh memang. Berkuda pun seperti itu. Jadi enggak sembarangan untuk ketika kita berkuda kemudian kita pecut kudanya untuk menjadi kuda yang tangkas dengan tangan kita. Biasanya tuh kalau misalnya kuda udah lulut, kalau kita kasih aba-aba cepat-cepat dia langsung gitu. Nah, jadi kadang orang ada yang sifatnya seperti kerbau, ya, nasihatinnya harus benar-benar, nggak bisa dengan bahasa kias, ya harus dikasih tahu dengan yang benarnya. Jadi itu kategori orang nasihati itu ada berbagai macam, ada yang lembut, ada yang sedang, ada yang tegas, gitu. Ini orang kafir, misal belum menyerbu Palestina, nasihatin dah. Ente jangan sekali-kali nyerbu, gitu, nasihatin. Tahu-tahu dia nyerbu Palestina, nah, serang balik. Nggak ada kata-kata untuk percaya sama mereka. Boikot barang mereka, putus hubungan dengan mereka. Orang-orang kafir. Putus hubungan dengan Amerika, putus hubungan dengan Israel. Nggak ada kata-kata kita kerjasama dengan mereka. Kerjasama awal, kita udah menyatakan ya, kita berada di tengah-tengah, tidak di Palestina, tidak di Israel. Kemudian mereka malah menentang Palestina. Kita langsung berada dalam posisi kita sebagai seorang muslim membela Palestina kita. Wajib ketika itu. Nggak ada kata kompromi. Nggak ada kata kompromi. Jihad adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-jihad huwa jihadun fi sabilillah. Yang disebut dengan jihad itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Kalau kita nasihatin orang tergantung kepada siapa yang kita nasihati. Kalau misalnya tuh kira-kira ada orang di bulan suci Ramadan dia ngerokok mulu, selalu di warung dia ngerokok mulu. Kalau kita jawara tempeleng nggak apa-apa.
Kita jawara nih, tempeleng nggak apa-apa. Tempeleng yang kira-kira nggak menyakitkan. Kan ada. Dan gerakan kira-kira tuh nempeleng tapi nggak menyakitkan. Ada satu, tapi itu harus dipelajari. Nggak dipelajari ya nggak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nggak dipelajari tidak bisa. Jadi itu semuanya harus dengan proses pembelajaran. Kalau kira-kira kita takut, doa, tiup dia, biar dia jatuh gitu. Tapi jangan jatuhnya di got, jatuh. Nggak bisa ya belajar. Seorang Muslim, kau punya doa nggak mustajab, kayak nggak ada rotib, kayak nggak ada apa namanya, kayak nggak punya doa-doa dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Nah itu artinya jaga wibawa Muslim. Dimanapun wibawa Muslim wajib ditutupi, apalagi di hadapan orang kafir. Jangan pernah membuka duka Muslim di hadapan orang kafir. Haram hukumnya. Tidak pernah dan tidak boleh. Kesalahan dahulu kenapa tuh umat Islam Indonesia selalu dijajah dan berhasil jajahan orang Belanda, karena umat Islam Indonesianya banyak yang brengsek. Dia adu domba iya saja. Betul gak jemaah? Dia adu domba iya saja. Oh, seluruh pendekar-pendekar yang ada timur barat dan utara dan selatan kemudian diambil siapa yang paling kuat. Siapa yang paling kuat? Yang satu berantem, yang satu berantem, yang satu berantem. Padahal cuma mau untuk memecah belah. Akhirnya jawara-jawara yang ada akhirnya mati semuanya. Tinggal yang ada tinggal di apa namanya, ditusuk dengan senjata dan sebagainya, hasil itulah di antara kebodohan kita. Kebodohan umat Islam gampang dipengaruhi sampai sekarang ini. Jadi umat Islam kelihatannya banyak kayak buih di lautan, banyak dan bahkan bisa lebih banyak daripada buih di lautan, tapi gampang diombang-ambing oleh mereka orang-orang kafir. Diombang-ambing ke sini iya, diombang-ambing ke situ iya, diombang-ambing ke sini iya, astagfirullah. Tuh orang kafir bahkan terkadang masuk ke majelis ta'lim, akhirnya satu majelis dengan majelis ta'lim yang lain berantem gitu. Padahal itu kalau kita lihat dalam Cadatul Islam, dalam satu masjid sebenarnya dan sesungguhnya harus ada ulamanya. Dalam satu masjid harus ada ulamanya. Kita bahkan udah berkampung-kampung, jumlah berkampung-kampung ada ulamanya. Beda cuma sekedar ustaz, bukan cuma sekedar orang yang ngajar, enggak. Yang namanya ulama dia paham tentang syariatul Islam. Membahana dia memahami tentang syariatul Islam, mampu untuk menjawab problematika permasalahan Islam. Itu alim, rabbani namanya. Bahkan di setiap kampung, jangan kan satu masjid kalau kita lihat sekarang ini. Satu kampung belum tentu ada. Padahal itu adalah fardu kifayah. Bagaimana kalau misalnya kita berada di dalam satu kampung yang enggak ada ulamanya? Dosa. Ya jemaah. Kita berada dalam satu kampung yang enggak ada ulamanya, misalnya Tanah Abang enggak ada ulamanya. Misal, jangan tersinggung dulu. Misal nggak ada ulama yang betul-betul ulama yang mumpuni, dosa semua. Kebayoran Lama misalnya nggak ada ulama yang mumpuni, dosa semua. Bintaro misalnya nggak ada yang mumpuni, dosa semuanya. Jadi dengan adanya seorang ulama dalam satu kampung itu teradem ya semuanya. Insya Allah. Kita banyak hutang budi ini kepada ulama-ulama saleh. Banyak kita hutang budi tetapi kita nggak pernah paham. Jerih payah dilakukan oleh ulama. Bahkan kita nggak pernah memahami capeknya ulama. Yang kita rasa berkahnya ulama. Kalau kita dekat dengan mereka para ulama-ulama saleh, ada nilai berkah dan itu pasti. Fi hadits Salim bin Abdullah bin Umar. Hadis Salim bin Abdullah bin Umar yang Allah ridha kepada keduanya. Salim dan Abdullah bin Umar. Ini sahabat Rasulullah, bahkan Sayyidina Umar khalifah Rasulullah setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fi sahihain yang ada di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.
An abihi, dari bapaknya itu Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah. Ya, Umar. Yang semua duanya. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara yang muslim. Nah, ini lihat nih, Rasulullah bersabda, muslim akhul muslim. Siapapun muslim yang lain, mau dia hitam, mau dia kuning langsat, mau dia dari manapun, dia mengucap dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Saudara kita. Al muslimu akhul muslim. Ketika kita haji, itu masya Allah, itu persaudaraan secara global, namanya dakwah global itu dalam haji. Ya kan, kita lihat, walaupun jauh, yang satu dari Afrika, yang satu dari Asia, yang satu dari Eropa, yang satu dari Amerika, Australia dan sebagainya, seluruh benua ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah menjadi satu. Coba lihat haji, atau umrah, Allah akbar nikmatnya. Kita nggak bisa bahasa dengan mereka, mereka juga nggak bisa bahasa kita. Kadang saya lihat ada orang Cianjur, orang Garut ngomong sama orang Afrika, iya aja orang Afrika, ya, nah, emang orang Garut dah. Kayak ada orang Betawi gaya ngomong sama Afrika, dia ngomong, di sini ada jengkol nggak? Ada jengkol nggak? Ada politik nggak? Orang Afrika nama untuk mengembirakan hati orang tuh. Al muslimu akul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, enggak boleh berbuat zalim, enggak boleh berbuat zalim, enggak boleh ngambil hak orang. Dia muslim, enggak boleh nyakitin, enggak boleh jelekin. Itu jelek tuh dia. Jangan tuh dia, jangan. Jangan gampang kita untuk menghukum orang. Allah akbar. Jangan mudah untuk menghukum orang. Jangan dia perempuan pulang malam, jangan. Jaga mulut. Dia muslim. Andaikan memang benar-benar dia, nasihatin. Mampu gak kita nasihatin? Itu ada orang perempuan jam 2 baru pulang. Nyata-nyatanya emang begitu juga, betul. Bisa gak nasihatin? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dijelekin, dia muslim. Jangan kemudian kita, ini nggak boleh, ini nggak benar di masyarakat. Kasih jalan keluar. Misalnya dia, emang permasalahan ekonomi, misalnya kasih jalan keluar, kerja. Dia merajut atau dia bikin boneka atau kasih jalan keluar. Makanya itu dari zakat betul-betul terjaga zakat, dan jangan sekali-kali sisa zakat nggak dibayar zakat kepada orang yang berhak. Ada puluhan liter, ada ribuan liter, kemudian nggak terzakati, misalnya, dosa. Semuanya panitia ikut dosa semuanya. Satu kepanitiaan itu dapat dosa. Ya, paham nggak jemaah? Itu tuh, masya Allah, zakat banyak. Astagfirullahaladzim. Iya, ditimbun dengan alasan apa dan apa. Makanya perlunya kita nih, panitia zakat itu ngaji. Jangan terkadang orang yang jadi panitia zakat boro-boro sih sholat berjamaah, ngaji juga enggak. Sebagaimana kalau misalnya panitia kambing, apa panitia kambing? Kurban. Untuk orang dari mana tahu? Ke masjid pakai celana pendek, astagfirullahaladzim, ngerokok. Apa-apaan yang seperti ini? Kewajiban pengurus masjid untuk merekrut menjadi panitia zakat, dan diajarkan mereka, panitia zakat bukan cuma sekedar nungguin nulis. Itu bukan panitia zakat, nggak dapat zakat tuh dia. Ya ingat, itu bukan panitia zakat, nemenin tukang tulis zakat aja udah namanya. Paham nggak jemaah? Kalau yang namanya panitia zakat, dia mengelola zakat, dia tahu dalam satu kampung itu fuqara masakitnya kira-kira berapa, ulamanya ada berapa, marbotnya berapa. Ini ulama yang ada di sekitar nggak dikasih zakat. Kemudian juga imam, kemudian marbot nggak dikasih zakat. Sementara orang miskin dikasih zakat. Keliru.
Keliru. Banyak nggak model seperti itu jemaah? Banyak nggak model seperti itu jemaah? Iya, dari mana tahu dikasih zakat? Betul. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, tapi kan ada kadar-kadarnya. Ada kadar, ini misalnya 20 orang, ini ada 20 orang, ini ada. Nah, itu pentingnya mempelajari mustahiqin fi zakat. Jangan maunya doang jadi panitia zakat atau panitia korban, tapi dia nggak memahami tentang keduanya hukum yang ada. Apalagi kalau misalnya ada orang mengeluarkan zakat mal, kalau dia nggak paham gimana, repot. Gitu. Pentingnya ngaji. Orang bikin kuburan aja harus ada keilmuan, jangan sampai itu kuburan dalam istilahnya ambes. Gitu. La yadhlimuhu, seorang muslim tidak boleh berbuat zalim kepada yang lain. Wa la yaslimuhu, dan tidak boleh menyerahkan muslim kepada yang lain. Ada orang kafir, mana muslim? Ini dipanggil tuh orang muslim. Persis zaman dulu juga tuh. Orang-orang Indonesia tuh. Mana si pitung? Ini ada pitung. Dipanggil tuh pitung. Bodohnya kita mempercaya sama orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ibaratnya zaman dahulu sudah banyak terjadi model seperti itu. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa ada orang membantu kebutuhan saudaranya, Allah dalam bantuan dia. Allah bakal membantu dia kalau kita mau ngebantu saudara kita sesama muslim. Ada kita lihat saudara kita sesama muslim butuh makanan, butuh minuman. Seperti kemarin saudara muslim yang ada di Medan, yang ada di Aceh, ya kan? Satu Nusantara itu, masya Allah. Nggak mampu kita ke sana, ya udah derma kepada orang yang bisa menyalurkan misal. Kita nggak mampu juga ke Palestina, doa. Kita punya harta, kita bisa salurkan ini dan itu. Ada tetangga kita butuh, ada tetangga kita mau sunat nggak punya duit, bantu. Jangan sampai sunat nggak punya duit. Ada tetangga kita, masya Allah, punya anak lahiran tapi nggak mampu untuk ngambil dari rumah sakit, bantu. Untuk tetangga kita, masya Allah, makan cuma sekedar nasinya doang, nggak punya lauk, bantu. Ini Islam, ya. Ini apresiasi kita sebagai seorang muslim. Jangan kita melihat ada orang muslim yang dalam keadaan lemah kemudian kita diam saja, minta bantuan kemudian kita diam saja. Wa man farraja 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuka duka lara seorang mukmin, membuka duka lara kesulitan seorang muslim. Ada seorang muslim yang, ya Allah, utangnya sih banyak memang, kita nggak mampu ngebantu, ya minimal 100.000 dah. Yang di sana lagi 100.000, di sana lagi juga 100.000, di sana lagi 100.000. Orang yang ngutang juga tahu diri, jangan ngutang zaman sekarang tahu-tahu 5 juta. Jangan minta minjem 1 juta, hasil insya Allah. Nah kita pun termudahkan kalau misalnya ada orang minjem kepada kita enggak terlalu besar, 100.000 insya Allah bisa, 50.000 insya Allah bisa. Tapi kalau tahu-tahu 5 juta lagi mau lebaran, orang minjem duit 5 juta bagaimana? Nah kita ngebantu nih duka lara seorang mukmin di dunia. Farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dia bakal buka duka laranya dia kelak nanti di hari kiamat Allah. Susah. Ketika itu kaum muslimin susah di hari kiamat untuk mau berjumpa dengan Rasulullah Muhammad, mau dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad. Termudahkan karena dia pernah memudahkan sesama muslim. Ada sesama muslim ini misalnya mau kerja, kita masukin kerja. Ada misalnya mau minta bantuan apa, kita bantu, jangan pelit sekali. Waman satara musliman satara Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi
kesalahan kaum muslim, dia bakal ditutupi kesalahannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Amin. Jadi jangan gampang banget kita buka-buka aib orang, apalagi aib suami istri. Gara-gara tuh dia cerai, gara-gara kita, misalnya astagfirullah, kita buka aibnya. Suami kita buka di hadapan istri, istri kita buka di hadapan suami, dosa besar. Kita jelek-jelekin sama tetangga, memfitnah, membuat namimah, ngadu domba. Di sini kita ngomong lain, di sana kita ngomong lain, ngadu domba. Ya harusnya kita tutupi ke sana. Jadi kita jangan jadi orang blow on banget. Di sini ngadu ke kita, di sini ngadu ke kita. Blow on kita. Kita ngomong ke dia yang sesungguhnya, kita ngomong dia ke sesungguhnya. Berantem nanti akhirnya. Paham nggak? Berantem akhirnya itu namanya blow on, bukan pinter. Akan saya ngomong yang sejujurnya, iya itu namanya blow on. Ya, tahu nggak orang blow on? Nggak tahu permasalahan dia ngomong gitu. Makanya pentingnya tuh kita ngaji biar cerdas namanya. Sering kita ngaji dan ngaji, baca Quran, ngaji ini bagaikan pisau yang kemudian pisaunya dia biar cepat tajam diasah. Otak kita, otak dempul jamaah sekalian. Wajib sering diasah. Diasahnya dengan apa? Sering banyak hadir ke majelis. Orang sering banyak hadir di majelis, terbuka terang. Dia mampu untuk ngomong, oh sama ini ngomongnya kayak begini. Ngomong sama ini ngomongnya kayak gini. Ngomong kayak gini, ini ada nur, ada cahaya. Ada ainul basir, ada pandangan batin yang dia miliki. Karena di setiap hari dia belajar tentang hukumnya Allah. Yang dia pelajari hukumnya Allah. Hukumnya baginda Rasulullah. Hukum Allah, hukum baginda Rasulullah. Hukum Allah, hukum baginda Rasulullah. Tercahayakan, mudah dia untuk ngambil jalan keluar kepada siapapun juga. Makanya kita diajarkan kalau misalnya kita mau bergaul dengan ulama. Kalau kira-kira betul-betul nggak bisa, ya udah dengan orang saleh. Jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang yang pelacur. Bergaul dengan ahli narkoba, bergaul dengan ahli free sex atau sekmaniak, naudzubillah min dzalik. Bergaul dengan ulama. Di mana dong cara bergaul dengan ulama? Ngaji maksudnya. Bukan ulama kita panggil ulama. Soalnya bukan ngaji. Dekat dengan orang saleh. Di mana sih tempatnya mereka orang saleh? Majelis, musola, majelis saleh. Apakah ada di pasar? Ada, cuma banyak sekali kerumunan tersebut. Kalau udah ada di masjid, majelis itu pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian yang ada di pasar tidak ada walinya. Mungkin ada, tapi saking banyaknya orang, kita bukan ahli kasyaf. Kita juga bukan orang yang mampu untuk meneliti bahwa ini soleh atau tidak, gitu. Wa'alam inna dzikra masawil ghairi li gharadin sahihin fi syar'i bihaitsu la yumkinu tawassulu ilaihi illa bih yubah. Jadi menyebut kejelekan orang, menyebut kejelekan orang, tapi tujuannya untuk kebenaran dalam syariat. Ngomong kejelekan orang, tapi tujuannya dalam syariat benar. Sekira-kira tidak disampaikan kecuali harus betul-betul disampaikan. Andaikan tidak disampaikan malah repot. Misal dalam satu kampung, dalam satu RT, ini perempuan masukin laki-laki mulu. Jangan kita baik sangka di situ. Paham gak jemaah? Enggak boleh kita baik sangka di situ. Kita musyawarah sama RT, sama RW, sama pemuka ini kok perempuan, atau dia laki-laki kok masuk ke kamar perempuan, atau perempuan masuk ke kamar laki-laki, kan bukan nikah. Boleh untuk mengungkapkan kepada orang-orang tertentu, tapi nggak disebut dengan masyarakat. Ngobrol, selalu diambil sama dia. Ada duit kerja atau duit apa namanya, selalu diambil sama dia. Kita wajib musyawarah. Ini kayaknya duit diambil mulu sama dia.
Ayo kita musyawarah, kita musyawarah. Ini wajib diobrolin, kalau tidak rusak masjid kita, rusak musola kita, rusak anggota kita semuanya. Ya kan? Kalau tidak diobrolin, nah ini diantara yang perlu dijaga. Tapi nggak perlu diobrolin di masyarakat. Yang tahu hanya siapa? Yang tahu hanya siapa? Pengurus. Dan itu pun pengurusnya betul-betul terjaga. Diobrolin harus terjaga, nggak boleh ngomong ke yang lainnya. Ini jangan ngomong kepada yang lain, ini jangan ngomong kepada yang lain. Jadi boleh menyebut kejelekan orang kalau dengan tujuan tertentu. Ada, kita punya teman laki, tahu-tahu dia punya istri itu apa namanya, kalau setiap malam boncengan melulu, bukan sama Gojek maksudnya, sama siapa, pelukan lagi. Ngadu kita ke suaminya, tapi pelan-pelan. Mudah-mudahan saya salah ngelihat ya, bukan malah ditutup-tutupi. Kita ngomong kepada suaminya dengan bagus, dengan nada bahasa yang indah sekali. Untuk kemudian jalan keluarnya bagaimana dong? Ya udah kita lihat, ketahuan ya udah, nggak ada kata-kata damai, nggak ada kata-kata islah. Istri yang selingkuh nggak pakai islah-islahan segala. Alhamdulillah minta. Ya, dikasih tahu. Kalau nggak repot. Jangan sampai tuh perempuan akhirnya kelayar keluyur dengan jasa laki-laki lain yang kemudian teman kita tertipu dengan hal seperti itu. Jadi boleh dikasih tahu. Bukan untuk fitnah, ingat. Bukan untuk fitnah, tapi untuk kemaslahatan. Untuk. Dalam pemilihan RT, RW, lurah, camat dan sebagainya, udah ketahuan tuh dia koruptor, kemudian dia mencalonkan lagi, kita kasih tahu kepada warga, hati-hati, ini gimana ya, duit masyarakat kok habis mulu, dia rupanya nggak ada yang tahu, kasih tahu, tapi jangan untuk membuat fitnah. Kalau membuat fitnah, sekira-kira beritanya belum diketahui dengan kepastiannya, ini pasti, dan dia udah ngomong, iya saya udah pernah ambil duit rakyat, tapi rencana saya mau balikin lagi, nggak bisa. Tahu-tahu dia mau yang kedua, mau ketiga kali, nggak bisa. Dia udah telan duit masyarakat, berapa miliar dia telan, nggak bisa untuk naik lagi. Bisa paham jemaah? Jadi boleh ngasih taunya di 5 keadaan. Selain itu nggak boleh. Waduh, cukup gak nih kita ngaji 5 keadaan ini? Al-irsyadu ila gaulin sahihin ka'an sami'tu wahidan yaqulu gaulan munkaran fayambaghi an taqula lahu anta qulta kadza wa kadza fadzalika ghair munasibin balil amru kadza. Ini perkara yang pertama, irsyad, nasihatin orang. Diingat-ingat nih, nasihatin orang kepada dengan nasihat yang sangat bagus. Seperti aku dulu pernah mendengar seseorang berkata, tapi ucapannya mungkar. Dulu sih saya pernah ngeliat, saya dengar, tapi ucapannya tuh dia munkar, nggak ada benar-benarnya tuh dia ngucap. Fayambaghi an taqula lahu, kamu wajib untuk berkata, anta qulta kadza, engkau kan pernah ngomong kayak gini, omongan-omongan kau enggak benar, kadza wa kadza, ini omongan ini dan fadzalika ghair munasib, dan ini enggak boleh, enggak sesuai dengan syariat. Kenapa engkau ngomong kayak gini? Balil amru kadza, sebenarnya urusannya kayak gini, kenapa engkau ngomong yang tidak benar? Nah, boleh nih nasihatin kayak begitu jadinya. Nasihatin orang, omongannya udah nggak benar, udah ngaco dalam syariatul Islam. Kasih tahu, aku pernah dengar, kayak ente pernah ngomong ya, gini. Iya, nggak boleh, nggak sesuai dengan syariatul Islam, hati-hati ente. Tarik omongan ente lagi, gitu. Boleh tuh ngomong kayak begitu. Bisa paham jamaah? Bisa paham jamaah? Berarti kita nasihatin orang. Penting, jangan diem aja. Ada orang berkata lacur, berkata munkar, kita diem aja. Astagfirullah.
Ada ulama, makanya kalau mau betul-betul menjadi ulama, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang sebenarnya walaupun itu adalah pahit. Gitu. Qulil haqqa walau kana murran. Kalau jadi ulama ya betul-betul siap, siaga. Jadi kaya oke, jadi miskin juga oke. Dapat jabatan nggak ada masalah, nggak dapat jabatan juga nggak ada masalah. Itu ulama. Ya, ulama betul-betul siap. Kan dia udah jadi prajuritnya Rasulullah Muhammad. Nggak usah khawatir masalah rezeki, nggak usah khawatir. Kalau udah jadi ulama, kalau udah jadi ustaz, ini banyak ustaz-ustaz muda, kadang mau naik bingung, mau jatuh susah. Waduh, mau naik dia bingung, jalanin terus. Ada murid, nggak ada murid, ngaji. Jangan terlemot walaupun tuh ngajar, nggak ada jamaahnya, keluar rumah. Waduh, Habibie nggak ada nih. Biasa ngaji, Habibie nggak ada. Gak ada, udah keluar sama kambing. Ada kambing di belakang, diajarin aja. Jadi kalau jadi ulama nggak boleh ngambek, nggak boleh cepet ngambek. Pak Jufri. Jadi ulama nggak boleh ngambek. Apalagi udah pakai sorban kayak begini, masya Allah. Bagus banget, nggak boleh ngambek, nggak boleh. Jadi kalau ulama udah betul-betul kuat udah. Mau diapain udah kuat udah. Nanti jelek, diam aja. Nanti kurang ajar, diam aja. Itu jadi ulama. Jangan udah ulama baru ngomong sedikit, apaan? Astagfirullah. Bukan ulama namanya, ubaru namanya. Ulama nggak begitu. Sabarnya lebih banyak. Bisa paham? Disebut ulama, disebut habib itu sabarnya harus lebih banyak. Ya disebut habib, disebut ulama, sabarnya lebih banyak. Gitu. Disebut ustaz, sabarnya lebih banyak udah. Gitu. Betul enggak? Ya. Nanti bakal menjadi buah si malakama. Gitu. Kalau udah jadi tokoh, banyakin sabar, banyakin. Nashul mustafiri fil nikah. أو في إيداع الأمانة أو غير ذلك فيجب عليك أن تخبره بحقيقة الحال لقوله إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. Nasihatin orang yang minta nikah. Saya gimana ya? Saya mau nikah, tapi duit kurang. Nikah. Ayo cepet nikah ente. Apalagi udah pacaran mulu ente. Ayo nikah. Tapi duitannya belum. Ayo bantu kita bantu. Apalagi tuh lihat tuh laki perempuan udah dua-duaan mulu. Ya. Misalnya ada anggota majelis ini kita. Ngaji, pacaran mulu, jalan terus. Ada gak? Banyak. Bantu nikah udah. Bulan Syawal nikahin. Bulan Syawal kita dapat dosa jamaah. Ini umat Nabi besar Muhammad SAW mendambakan kedamaian untuk semuanya, bukan untuk pribadi-pribadi, bukan menjadi orang bloon. Ada orang pacaran, iya, dia urusan dia. Nggak boleh. Kita Muslim itu peduli. Paham jamaah? Kalau misalnya di sebelah sana tuh kemudian ada kebanjiran, ya kita bantu. Ada kebakaran, ya kita bantu. Bukan ALT kita nggak kebakaran. RT kita nggak kebanjiran, enggak, bantu, astagfirullah. Muslim, yang di sebelah sana yang kebakaran adalah orang kafir, bantu, dia kan manusia. Jangankan tuh kafir, andaikan tuh ada monyet kebakaran, dibakar misal, atau kebanjiran, tetap bantu, betul nggak? Kan monyet makhluk nggak? Makhluk, bantu. Apalagi orang kafir, apalagi sesama Muslim. Nah ini Rasulullah mengajarkan kita kepedulian. Jangan sampai kita nggak peduli. Peduli betul-betul. Kalau ada orang minta nikah, suruh nikah langsung. Fi ida'il amanah, atau mau memulai menjalankan amanat, kita bantu. Ente mau jalankan amanat kayak gimana? Atau lainnya, misalnya dia minta nasihatin. Selagi ada orang minta nasihat, walaupun kita nggak sempurna, siapa yang sempurna di antara kita? Yang sempurna hanya Rasulullah Muhammad
makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna hanya Nabi Muhammad, enggak ada yang lain. Para nabi dan rasul di bawahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia, para ulama seluruhnya di bawah para nabi dan rasul. Yang sempurna hanya Nabi Muhammad. Makanya disebut Nabi besar Muhammad al-insanul kamil, manusia sempurna hanya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang minta nasihat, jangan kita bilang, aduh saya juga ahli maksiat ya. Jalanin, kita nasihatin orang sambil kita memperbaiki diri kita. Fayajibu 'alaika an tukhbirahu bihaqiqatil hal. Wajib buat engkau untuk memberikan kabar dengan hakikat keadaan dia. Ya ente udah kebanyakan nggak ngaji. Nah, kasih tahu deh tuh kesalahannya. Ibarat dokter ngasih tahu kepada pasien, bukan untuk menjelek-jelekin pasien. Paham nggak? Tapi untuk menghindar, ente udah penyakit kayak gini, makan dong yang kayak gini. Dokter ngasih tahu penyakitnya betul. Tapi dengan ngasih tahu itu biar tuh pasien jaga diri dari makan yang kayak gitu, jangan. Minum yang ini, minum yang ini, minum yang ini, makan yang ini, jangan makan yang itu. Itu maksudnya. Sama, kalau misalnya ada orang tuh minta nasihat sama kita kasih tahu, ya Allah, nanti zina udah banyak banget ya, astagfirullah. Habis itu kita kasih jalan keluar. Kita arahkan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap terbuka. Mau dia zina kayak, mau dia dulu pernah ngebunuh, naudzubillah min dzalik misal, atau dia pernah nyeronggeng jadi nyeronggeng, atau dia pernah judi, udah kalah judi lagi, udah kalah judi ke judi lagi, dia mau taubat, kita bilang masih banyak, pintu taubat masih terbuka. Ayo taubat, ayo taubat. Dulu ente ahli maksiat ya, ente dulu yang ambil di Tanah Abang ya, anda tahu, ente yang dulu ngutip ini, tapi ente taubat. Kita kasih tahu kejelekannya, tapi kita kasih tahu jalan keluarnya dia mau taubat. Adil nggak namanya itu? Adil. Dan kita nggak boleh bilang nggak ada taubat buat engkau, astagfirullah. Jadi orang mau taubat, buka taubat. Walaupun tuh tatonya semuanya, semua tubuhnya tato, tapi dia mau taubat, diterima nggak sama Allah? Diterima nggak sama Allah? Allah maha menerima taubat. Allah maha menerima taubat. Kalau Allah maha menerima taubat, masa kita nggak mau ngarahin taubat? Dosa. Ada di zaman dulu ada orang ahli ibadah, kuat, tapi dia sering ngeremehin orang. Ente mah nggak ada taubat buat ente. Nanti maksiat, nggak ada taubat buat ente. Di hari kiamat dia minta sama Allah jatahnya, ya Allah, pahala saya mana? Ibadah saya mana? Jihad saya mana? Ente mau minta jihad? Iya ya Allah. Ente mau minta pahala? Iya ya Allah. Dulu ente jelekin orang, kira-kira orang mau taubat, ente bilang tertutup pintu taubat. Sekarang aku nggak bakal kasih kepada engkau berbagai macam pahala yang kau minta, nggak ada. Dulu engkau sudah pintu taubat, sudah engkau tutup pintu taubat kepada orang. Orang mau taubat engkau bilang nggak boleh. Sekarang buat engkau nggak ada pahala-pahala. Ditutup juga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun kalau orang mau taubat kepada Allah, buka pintu lebar-lebar. Siapapun, walaupun ini misal kita sekarang Ramadan tanggal berapa? Sekarang Ramadan tanggal berapa? 23. Kemarin ada orang puasa 22 Ramadan semuanya enggak puasa. Ngerokok, ngopi sengaja-ngaja. Di depan pasar Tanah Abang sengaja ngerokok, ngopi. Tahu-taunya ntar siang zuhur datang ke masjid mau taubat. Kita bilang, boleh enggak? Taufik. Boleh enggak? Kenapa? Dia mau taubat. Enggak boleh kita tutup dia mau taubat. Kemarin tuh asik-asikan dia ngerokok, dia ngopi di Tanah Abang. Allah yang punya kuasa. Ya jemaah, Allah yang punya kuasa. Andaikan itu terjadi kepada kita,
Andaikan itu terjadi kepada kita, Allah Maha terima taubat gak? Tetap at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. At-taibu habibullah, bahkan dalam sabda Rasulullah. Orang yang taubat itu adalah kekasih Allah. Maha rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. 22 Ramadan dia ngopi ngeteh, ngopi ngerokok. Ntar tahu-tahu misal. Ntar zuhur dia taubat ke sini. Topik mana topik? Udah gitu bau golok nih. Orang salah kaprah. Enggak, anda mau taubat. Masya Allah. Topik yang mana? Itu topik, Masya Allah. Datang, assalamualaikum. Boleh gak taubat? Boleh. Dia yang ke ente, bukan ente yang ke dia. Khawatir. Kalau ente yang ke dia, jangan. Ya, dia yang datang. Assalamualaikum, Pak Ustadz Taufik. Iya. Sini muridku, gitu, Masya Allah. Diajarkan alif fathah, nggak ada masalah. Tetap guru ngaji. Guru ngaji nggak harus ngajarin tetap kayak gini. Alif fathah udah. Alif fathah mul, alif kasur sampai Idul Fitri alif fathah dulu, nggak ada masalah. Mau patah bengkok, mau patah gimana, nggak ada masalah. Diterima taubatnya kalau betul-betul dia taubat kepada Allah. Allahu Akbar. Andai kan tuh di malam Idul Fitri dia meninggal dunia, Allah terima nggak? Allah terima. Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat sekali kita punya Tuhan Allah namanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Yang Rasulullah julukannya itu Raufur Rahim. Santun dan sayang. Gak ada nabi seperti Rasulullah, Raufur Rahim, santun, sayang lagi. Paling santun dan paling sayang itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pimpinan kita. Masa kita umatnya nggak bisa ngikutin Rasulullah Muhammad? Ikutin deh, ikutin. Pasti benar dan pasti beruntung, zahir batin dunia dan akhirat. Saya keasikan takut, soalnya kan ini hari kerja aja, banyak yang masih kerja. Oh iya, isyraq. Maafin, karena di pengajian 2 tahun yang lalu, pakai saya mau kerja, iya ya, mohon maaf. Karena tahun kemarin kan saya ada di mana? Ya, di Mekah, Madinah gitu. Bukan di luar kota, luar negeri gitu. Jadi saya harus tahu diri. Kalau saya mah enak, tak gitu. Tahu-tahu jamaah lagi pada masih dinas di pertanian atau perkebunan mana? Bagian lapangan. Maksudnya lapangan Departemen Tenaga Kerja. Lapangan mana? Bukan lapangan bandara. Alhasil banyak yang teman-teman yang pada kerja atau kuliah atau sekolah atau apa saja gitu. Istri Habibie bagaimana kabar? Istri Habibie masih sakit, kita doa buat beliau dan istri beliau, buat istri beliau sehat walafiat panjang umur. Ketemu Idul Fitri lagi, ketemu lagi dan lebih sehat tapi panjang umur insyaallah. Dan semua jamaah kita yang lagi pada sakit, kita minta kepada Allah sehat walafiat panjang umur. Ada sebagian kita sakit sih enggak, dompetnya lagi kebingungan mau Idul Fitri. Benar-benar Habib Haikal ya Habib Haikal itu sakit sih enggak, tapi ini dompet, nah itu juga sakit juga, kesian. Kita doain bagaimana kayak ceritanya biar dompet kita ada, bukan dompet yang ada, isinya ada insyaallah. Allah kan yang maha ngasih rezeki. Allah nggak usah khawatir, Allah maha ngasih rezeki. Kalau mau main tega-tegaan, tuh ulama nggak ada gajian, nih ulama nggak ada gajian. Nggak sebagaimana ini di Departemen Tenaga Kerja. Ya, ulama siapa yang mau gaji? Kalau guru yang di sekolah, dosen di perguruan tinggi ada gajian, ulama. Alhamdulillah, betul gak? Ada Allah, udah gitu aja. Ada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah yang maha ngasih rezeki. Apalagi ini Ramadan, kita tahu jangan ngaji doang, bahwa doa mustajab. Doa mustajab gak di Ramadan? Mustajab gak Ramadan? Yang paling banyak, ya Allah, ya Allah, mau apapun minta yang paling banyak, Allah kasih. Doa belum di doa. Amin. Lah, ini doa berkahnya. Lah hadratin Nabi dah. Lah hadratin Nabi. Oh. بلغك في مسجدنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانه وعلى لسان محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. Ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadis Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib khalifah keempat setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Beliau kemudian ada dalam kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang alim besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, menulis dari Sayyidina Ali. Sayyidina, kira-kira Sayyidina Ali pernah bohong nggak? Jamaah. Kira-kira Sayyidina Ali pernah bohong nggak? Ini Madinatul Ilmi, mustahil bohong. Kita sih raja bohong, benar. Sayyidina Ali mustahil bohong. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad. Rasulullah bohong nggak? Kafir. Ada orang menyatakan Rasulullah bohong, kafir seketika. Kafir, walaupun tuh jidatnya hitam semuanya, kebanyakan sujud. Tapi dia bilang Rasulullah pembohong, kafir seketika. Dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah Muhammad. Barang siapa mengqadha salat di akhir Jumat di bulan suci Ramadan. Kira-kira Jumat akhir Ramadan kapan? Idul Fitri kapan? Nah, berarti ketemu lagi gak? Enggak. Paham? Tapi jangan kita punya keyakinan dengan kita mengqadha nanti siang ba'da Jumat, qadha kita yang udah puluhan tahun selesai, ya nggak boleh keyakinan kayak gitu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, barang siapa yang meyakini bahwa dia mengqadha di akhir Jumat di bulan suci Ramadan dengan qadha, alhamdulillah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berarti 17 rakaat, kan 4 zuhur, 4 asar, alhamdulillah, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh, 17 rakaat enggak? Paham enggak? 17 rakaat. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, jangan meyakini bahwa qadhanya udah selesai. Berarti lacur dia, wah udah nggak usah pakai qadha lagi. Andaikan tuh dia meninggal dunia, dia udah menjalankan seperti itu, fa insyaallah Allah maafkan qadha yang dulu. Tapi dia tetap qadha lagi, karena sebelum selesai qadhanya. Paham nggak jemaah? Jangan sampai salah ngomong nih. Ayo qadha Jumat yuk, qadha Jumat, habis Jumat qadha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nanti qadha yang lain udah dijamin sama Allah. Salah ngomong dia. Tidak, bukan itu. Jalin aja apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Andaikan dalam proses perjalanan dia meninggal dunia, maka diampuni dosanya oleh Allah, dan dijadikan dulu yang qadha yang pernah dia tinggalkan, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, seakan sudah diqadha. Enak kayak gitu. Dan itu dipublikasikan oleh seorang waliullah besar di Tarim, di Hadramaut. Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Ada orang salah kaprah.
katanya ini dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Bukan. Syekh Abu Bakar bin Salim menukil dari siapa? Dari Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad. Jadi ini hadis Rasulullah, bukan ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak orang salah kaprah nih. Justru yang menggembar-gemborkan qada ini adalah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya tersebar dengan jasa keberkahan dari Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, fakhrul wujud, fakhrul awalim. Bapak moyangnya Habibana. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung. Kakek beliau. Keberapa? Habib Haikal. Jangan ngomong kayak gitu. Yang bilang lupa di sana, bukan di sini. Ya, jadi Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ingat, tepis omongan yang bilang ini ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini ucapan Rasulullah. Bukan ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim yang apa? Yang menebarkan sampai terkenal hadis ini. Buktinya udah ada diungkapkan Sayyidina Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hadis. Imam hadis dari berbagai macam hadis. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu imam besar dalam fikih dalam madzhab Imam Syafi'i. Ya, itu ada di karangan-karangan mereka semuanya. Jadi enggak melulu di Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Cuma memang dari dakwahnya beliau akhirnya tersebar qada salat setelah sholat Jumat di akhir Jumat. Bisa paham jamaah? Kalau kita bisa amalkan, kenapa tidak? Nanti pada Jumat, kalau kira-kira fitnah, kita ngadain di masjid, khawatir fitnah, ya udah di majelis atau di rumah berjamaah bagusnya. Gitu. Kalau misalnya kecuali kalau majelis masjid ini kan udah tahu nih masjid, habis sholat Jumat nih ntar, ya Habibie itu apa namanya, memimpin sholat bagus. Kan kita ngajinya di masjid, orang pada tahu, diumumin. Kalau bisa, kalau tidak bisa, kalau khawatir fitnah berarti di mana? Di rumah. Demikian jangan sampai kita tinggalkan ini, berita penting sekali. Jumat besok kita insya Allah libur karena Id. Terus nanti Syawal nanti menu kabar kita bakal mulai ngaji lagi insya Allah. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Salat isyraq dan duha. Sultan ulama Syekh Al-Imam Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, kalau kita udah berada di waktu isyraq lebih sedikit, jadi niat isyraq dan duha bareng. Ini dikatakan oleh saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Beliau dapat gelar Sultanul Ulama. Ya, Sultanul Ulama. Wallahu a'lam. Silakan. Salat